Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang yang pertama, ukuran pemusatan atau mean, median, modus. 2. Ukuran penyebaran atau range, standar deviasi, variance. Yang ketiga, ukuran kemencengan atau skewness. Yang keempat, ukuran keruncingan atau kurtosis. A. Ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan adalah nilai yang mewakili suatu kumpulan data yang menunjukkan karakteristik data. Ukuran pemusatan cenderung terletak di tengah suatu kelompok data yang menunjukkan pusat dari nilai data. Ukuran pemusatan berupa mean, median, dan modus. Rumus yang digunakan untuk mengatur pemusatan data selalu dibedakan untuk data yang tidak dikelompokkan atau data tunggal dan data yang dikelompokkan. Yang pertama, mean. Mean merupakan konsep secara awam mengenai rata-rata, merupakan titik berat dari seperangkat data atau observasi sensitif terhadap nilai ekstrim. Digunakan terutama bila teknik statistik lain seperti pengujian hipotesis akan dilakukan pada data. Untuk data yang tidak dikelompokkan atau data tunggal, berikut rumusnya. Untuk data yang dikelompokkan, berikut rumusnya. Pemanfaatan mean. Mean sebagai salah satu bentuk analisis statistik deskriptif dapat digunakan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, mean tepat digunakan untuk menentukan tendensi sentral atau ukuran kecenderungan memusat saat peneliti menghadapi sejumlah data yang frekuensinya bersifat normal atau simetris. Namun jika tidak normal atau asimetris, maka sebaiknya peneliti tidak menggunakan mean, tetapi menggunakan yang lain, misalnya median atau modus. Yang kedua, mean cukup dapat diandalkan atau memiliki reliabilitas yang tinggi, karena mean diperoleh dari perhitungan seluruh data yang ada dan tidak ada satu data pun yang tertinggal. Yang ketiga, namun demikian mean memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan. Kelemahan ini muncul saat data yang terkumpul amat variatif dan ekstrim, sehingga hasil mean yang diperoleh amat jauh atau menyimpang dari kenyataan. Yang kedua, median. Median merupakan nilai tengah dari sekelompok data yang nilai tiap observasi telah disusun dari yang terkecil ke terbesar, tidak sensitif terhadap nilai ekstrim. Median digunakan untuk mengukur pemusatan kalau distribusi mencong atau squared secara jelas dapat dihitung pada distribusi yang tidak komplit sekalipun, misalnya distribusi yang berakhiran terbuka. Untuk data yang tidak dikelompokkan, bila jumlah observasi ganjil, maka median adalah nilai observasi ke n plus 1 per 2 dari urutan nilai observasi kecil ke terbesar. Berikut contohnya. Bila banyak observasi genap, maka median adalah nilai di antara observasi ke n per 2 dan n per 2 plus 1, diambil rata-rata. Berikut contohnya. Untuk data yang dikelompokkan, berikut rumusnya. Pemanfaatan median. Nilai median relatif lebih cepat ditemukan daripada nilai mean, karena perhitungannya tidak harus dilakukan satu persatu terhadap skor atau data yang ada. Namun justru kondisi seperti inilah yang menjadikan nilai median dianggap kurang teliti. Median sering digunakan saat kondisi data bersifat tidak normal atau asimetris. Tidak ada waktu yang cukup banyak untuk menghitung mean. Tidak dimaksudkan untuk mencari rata-rata dengan tingkat akurasi atau ketelitian yang tinggi, namun sekedar ingin mengetahui nilai pertengahan atau median dari sekumpulan data atau skor yang terkumpul dan tidak dilanjutkan dengan analisis statistik yang lain. Modus atau mode. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau frekuensi terbesar dari seperangkat data atau observasi, mencerminkan yang paling tipikal atau kasus yang paling umum. Kalau kita ingin segera mengetahui nilai pemusatan, maka kita menghitung modus. Seperangkat data dapat saja tidak memiliki modus, tetapi sebaliknya, dapat pula memiliki beberapa modus. Kalau suatu modus saja disebut unimodal, dua modus disebut. Penjelasan yang selanjutnya yaitu ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran juga disebut dengan dispersi. Adalah pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi, dengan adanya ukuran dispersi, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Ukuran
Penyebaran digunakan untuk menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh dari rata-ratanya. Ukuran penyebaran digunakan untuk mengetahui luas penyimpangan data atau homogenitas data. Dua variabel data yang memiliki mean sama belum tentu memiliki kualitas yang sama, tergantung dari besar atau kecil ukuran penyebaran datanya. Ada beberapa macam ukuran penyebaran data. Yang pertama yaitu jangkauan atau range. Range adalah salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran data antara nilai terendah X-min dengan nilai tertinggi X-max. Adapun rumusnya ialah range sama dengan X-maksimum dikurangi X-minimum. Ini adalah contohnya. Range ialah data terbesar 90 dikurangi data terkecil yaitu 70, maka hasilnya adalah 20. Penyebaran yang selanjutnya yaitu standar deviasi dan varians. Standar deviasi ialah rumus dalam statistik yang dapat digunakan untuk mendapatkan data dari suatu populasi. Dengan standar deviasi, seseorang dapat memberi gambaran kualitas data sampel yang diperolehnya. Standar deviasi adalah istilah yang biasa juga dikenal dengan simpangan baku dan disimbolkan dengan alfabet Yunani sigma atau huruf Latin S. Rumus standar deviasi data tunggal untuk rumus sampelnya ialah akar dari sigma xi min x bar pangkat 2 per n min 1. Sedangkan rumus populasinya ialah akar dari sigma xi per x bar pangkat 2 per n. Sedangkan rumus standar deviasi data berkelompok untuk rumus sampelnya ialah akar dari sigma fi xi min x bar pangkat 2 per n min 1. Sedangkan rumus populasinya ialah akar dari sigma fi dikali xi min x bar pangkat 2 per n. Varians ialah rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Rumus varians data tunggal untuk rumus sampelnya ialah varians sampel pangkat 2 sama dengan sigma dikali xi min x bar pangkat 2 per n min 1. Untuk rumus populasinya ialah varians populasi pangkat 2 sama dengan sigma dari xi per x bar pangkat 2 per n. Sedangkan rumus varians data berkelompok untuk rumus sampelnya ialah S pangkat 2 sama dengan sigma dari Fi dikali Xi min X bar pangkat 2 per sigma dari Fi min 1. Untuk rumus populasinya ialah varians populasi pangkat 2 sama dengan sigma dari Fi dikali Xi per X bar pangkat 2 per sigma dari Fi. Ini untuk contohnya standar deviasi data tunggal. Untuk mencari standar deviasi yang pertama kita cari dulu min-nya, yaitu dengan cara menjumlahkan semua data dibagi banyak data yang mana hasilnya ialah 82. Setelah itu kita mencari x min x bar pangkat 2 sesuai dengan contoh di atas. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya. Dikarenakan dalam contoh tersebut menggunakan keseluruhan data, maka kita menggunakan rumus populasi, yaitu akar dari sigma xi min x bar pangkat 2, yaitu 752, dibagi dengan n, yang mana hasilnya adalah 7,08049. Sedangkan untuk mencari varians tinggal kita masukkan sesuai dengan rumusnya. Ukuran kemencengan atau kemiringan atau skewness. Ukuran kemiringan adalah ukuran yang menyatakan derajat ketidaksimetrisan suatu lingkungan halus atau kurva dari suatu distribusi frekuensi. Kemiringan distribusi data ada 3 jenis, yaitu simetri, menceng ke kanan, kemiringan positif, menceng ke kiri, kemiringan negatif. Koefisien kemencengan person.
Koefisien kemencengan person merupakan nilai selisih rata-rata dengan modus dibagi simpangan baku. Koefisien kemencengan person dirumuskan sebagai berikut. Keterangan 1. SK sama dengan 0, kurva memiliki bentuk simetris. 2. SK lebih besar dari 0, nilai-nilai konsentrasi pada sisi sebelah kanan, sehingga kurva memiliki ekor memanjang ke kanan. Kurva menceng ke kanan atau menceng positif. 3. SK kurang dari 0, nilai-nilai konsentrasi pada sisi sebelah kiri, sehingga kurva memiliki ekor memanjang ke kiri. Kurva menceng ke kiri atau menceng negatif. Contoh, didapatkan data sebagai berikut. Selanjutnya adalah menghitung min, median, modus, dan koefisien kemencengan dari data tersebut. Kemencengan sebuah grafik juga dapat dilihat dari min, median, dan modusnya. Jika 1. Modus sama dengan min sama dengan median, maka kurva simetris. 2. Min lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus, maka kurva menceng ke kiri. 3. Modus lebih kecil dari median, lebih kecil dari min, maka kurva menceng ke kanan. Dari hasil penghitungan di atas, di mana modus lebih kecil dari median, lebih kecil dari min, serta koefisien kemencengannya yaitu 0,35, maka dapat disimpulkan kurva menceng ke kanan. Penjelasan yang selanjutnya yaitu ukuran keruncingan. Ukuran keruncingan atau kurtosis adalah ukuran mengenai tinggi rendahnya atau runcingnya suatu kurva. Keruncingan distribusi data adalah derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Keruncingan distribusi data disebut dengan kurtosis. Ada 3 jenis derajat keruncingan, yaitu yang pertama leptokurtis, yaitu jika puncak relatifnya tinggi. Yang kedua yaitu mesokurtis, yaitu jika puncaknya normal. Yang ketiga yaitu platikurtis, jika puncak terlalu rendah atau datar. Untuk mengetahui keruncingan suatu distribusi, ukuran yang sering digunakan adalah koefisien kurtosis persentil. Koefisien keruncingan. Koefisien keruncingan atau koefisien kurtosis dilambangkan dengan alfa 4. Jika hasil perhitungan koefisien keruncingan diperoleh, yang pertama nilai lebih dari 3, maka distribusinya adalah distribusi pletikurtik. Yang kedua, nilai lebih besar 3, maka distribusinya adalah distribusi leptokurtik. Yang ketiga, jika nilainya sama dengan 3, maka distribusinya adalah distribusi mesokurtik. Rumus koefisien keruncingan untuk data tunggal alfa 4 sama dengan 1/n dikali sigma dari xi min x bar pangkat 4 dibagi S4 atau standar deviasi dipangkatkan 4. Untuk data kelompok rumusnya alfa 4 sama dengan 1/n dikali sigma dari F dikali xi per x bar pangkat 4 dibagi S pangkat 4. Contohnya yaitu tentukan keruncingan kurva dari data 2, 3, 6, 8, dan 11. Yang pertama, kita harus mengetahui nilai standar deviasinya terlebih dahulu. Maka kita mendapatkan nilai standar deviasinya yaitu 3,674. Setelah mengetahui nilai standar deviasi, dikarenakan rumusnya ialah standar deviasi dipangkatkan 4, maka kita akan memangkatkan 4, yang mana hasilnya ialah 182,25. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 1/n, n-nya 6 dikali sigma dari x min x bar pangkat 4, yaitu nilainya 978 dibagi S pangkat 4, yaitu 182,25, yang mana hasilnya adalah 1,073.